Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Dan sudah mendengar kembali saya Jofri Haryadi pada Bincang Pagi untuk edisi Rabu 17 Desember 2025. Ini pertengahan tahun 2025. Kita masih diliputi oleh suasana prihatinan ya, bencana yang terjadi di Sumatera terutama. Tidak hanya Sumatera, beberapa daerah lain tentunya juga mengalami kondisi yang sama akibat kondisi cuaca ekstrim, kemudian perubahan-perubahan pada fungsi lahan dan lain sebagainya. Dan saya pagi tadi sempat terkejut melihat korban jiwanya sudah ribuan. Dan ini menjadikan terketuk hati saya gitu kan. Ini bukan bencana kecil ini. Ini mengalahkan tragedi peperangan seperti itu. Dan pagi ini kita akan membahas mengenai hal itu bersama dengan Ketua Indonesia Siap Siaga Dompet Duafa, ada Mas Udi Tri Kurniawan. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Udi. Ketemu lagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Udi ini sehat, Mang? Alhamdulillah. Sehat, Mas. Ini ya. Mas Udi dulu kan ketua ini apa ya? Kepala Dompet Madania ya? Zona Madania ya. Betul. Sekarang di urusan kebencanaan kurang lebih seperti itu di Dompet Duafa. Ya. Dan terima kasih sudah hadir. Nah, Mas Udi juga pasti punya banyak informasi yang akan kita share kepada masyarakat semuanya. Karena selain kondisi bencananya yang cukup besar, korbannya juga banyak dan banyak masyarakat juga yang peduli. Ya, saya yakin pemerintah negara juga hadir di sana ya. Dan luar biasa ketika kekuatan massa, kekuatan kepedulian lembaga filantropi dan masyarakat menyumbangkan dan punya andil untuk perbaikan infrastruktur, itu luar biasa. Bahkan ada hal yang saya sedikit kurang begitu nyaman melihat ketika pengamen juga ternyata membentangkan spanduk untuk memberikan bantuan donasi kepada korban di Sumatera. Nah, Dompet Duafa ini salah satu lembaga filantropi juga yang kita percayai gitu ya untuk melakukan atau mengumpulkan donasi-donasi tersebut. Dan bahkan informasi terakhir, nah ini yang mau saya tanya nih yang menariknya, ada berapa sukarelawan yang sudah diberangkatkan ke sana gitu. Tapi silakan Mas Budi cerita. Baik, terima kasih nih Kang Jofri dan seluruh pendengar RRI. Ini luar biasa ya. Pertama, saya ingin bicara tentang arus besar kepedulian masyarakat Indonesia yang kita bisa lihat ya, antusiasme masyarakat dengan beragam bentuk ekspresi kepeduliannya itu merespon situasi yang ada di Sumatera. Dan per hari ini lebih dari 140 SDM yang kami deploy di wilayah Sumatera, di 3 provinsi, di Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, dan juga Aceh, dari beragam background keahlian. Jadi yang utama tentu adalah teman-teman yang punya keahlian di SAR ya. Jadi per hari ini misalkan masih ada lebih dari 200 jiwa yang belum ditemukan. Lebih dari 1.000 sudah ditemukan dalam kondisi meninggal. Nah, tentu kompetensi yang paling dasar adalah kompetensi SAR. Ya, bagaimana kita terlibat, tim dari Dompet Duafa bersama dengan seluruh stakeholders yang ada di lapangan untuk berupaya sekeras mungkin menemukan korban di antara tumpukan-tumpukan kayu-kayu, lumpur yang sedemikian dalam dan seterusnya. Lalu yang kedua juga yang sangat penting adalah deploy tim kesehatan. Jadi kami punya tim dokter, perawat, termasuk bidan, dan juga SDM pendukung di sektor kesehatan yang terjun di 3 provinsi. Kenapa? Karena ini sudah lebih dari 2 pekan dan mulai muncul penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat. Dengan kondisi hari ini mereka tidur di tenda-tenda, alas juga seadanya, curah hujan masih cukup tinggi, muncul keluhan-keluhan sakit dari mulai ISPA dan beragam bentuk makanan kondisi. Jadi nggak higienis kan. Betul, ya, kan, makan juga seadanya dan seterusnya, yang pada akhirnya memang kebutuhan tenaga medis ini menjadi satu hal yang sangat penting. Dan juga termasuk kita lihat realitas bahwa belum sepenuhnya fasilitas kesehatan itu pulih. Terutama fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di daerah-daerah terpencil ya, puskesmas
puskesmas pembantu dan seterusnya. Perangkat daerahnya juga belum betul, pulih semuanya. Betul. Dan sebagian tenaga kesehatan dari wilayah terdampak itu juga sebagai penyintas atau korban. Jadi belum bisa langsung menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan kesehatan di daerah. Gitu. Trauma juga. Trauma, betul sekali. Nah, ini dari 140 yang SDM yang dikirimkan, ini tentunya juga tadi juga tidak hanya SAR medis, itu bahkan akan diterapkan sesudah bencana ini masa pemulihan, kurang lebih seperti itu. Betul. Ini kan juga tidak hanya merusak infrastruktur yang nilainya triliunan, tapi juga ekonomi yang harus kembali dipulihkan, termasuk juga traumatis dan lain sebagainya. Ini terlepas dari masalah-masalah penyebab terjadinya bencana, kita tahu semua ya fungsi lahan ya pastinya ya. Betul. Ini juga menjadi evaluasi kita bersama. Nah, mengenai bagaimana peran dari Dompet Duafa ini sendiri untuk mengawal ini sampai mana selesainya itu seperti itu. Karena kan ada sekolah yang tutup, ada anak yang nggak sekolah, ataupun kalau dibangun sekolahnya butuh waktu yang cukup lama. Apakah sudah dilakukan pendataan sampai ke sana itu, Mas Udi? Betul. Ini kami juga mengajak seluruh komponen masyarakat ya. Jadi concern kita terhadap Sumatera ini kalau bisa jangan hanya 1-2 bulan, tapi ini jangka panjang. Jadi sebagaimana data riset dari beberapa pihak ya, paling tidak butuh waktu bisa jadi lebih dari 5 tahun, 10 tahun yang akan datang untuk proses recovery dengan dana yang sedemikian besar. Nah, karenanya Dompet Duafa juga sudah menyiapkan skema recovery jangka panjang. Dari mulai fasilitas kesehatan kami juga akan concern untuk reaktivasi vaskes. Jadi rumah sakit darurat mungkin dibuat di sana. Betul, dukungan dalam bentuk penguatan fasilitas kesehatan existing dengan setup extend ya rumah sakit darurat, penambahan alat-alat kesehatan. Lalu kemudian di sektor pendidikan kami juga sudah mulai persiapan, tim sudah turun dari pekan lalu untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang bisa segera diaktifasi dengan skema sekolah darurat. Karena salah satu pendekatan pemulihan mental itu adalah mengembalikan siklus hidup seseorang. Kalau anak-anak itu kan pagi siklus normalnya kan bangun, mulai persiapan, nanti mungkin jam 6:30 berangkat sekolah, gitu ya, siang atau sore pulang. Nah itu siklus itu harus mulai dikembalikan, gitu. Dengan apa? Dengan sekolah darurat. Nah kemudian di sektor ekonomi juga demikian, kami sudah mulai deploy tim untuk menggali apa unit-unit usaha milik masyarakat yang harus bisa secepat mungkin untuk diaktifasi kembali. Mereka awalnya mungkin punya toko kelontong, kena banjir bandang, habis. Kalau bisa kita bantu modal agar tokonya bisa kembali buka, gitu ya. Mereka mungkin punya bengkel motor, alat-alatnya habis karena terbawa arus. Jika memungkinkan untuk dibuka bahkan dengan tenda sederhana, nggak apa-apa. Ini bagian dari selain konteks ekonomi juga sebenarnya adalah mental. Jadi masyarakat penyintas ini harus dikembalikan siklus kehidupannya. Jadi kayak misalkan Kang Yofri pagi bersiap ke RRI itu kan siklus ya. Nanti mungkin sore pulang atau malam pulang gitu. Nah siklus itu yang juga jadi concern kami untuk mulai dikembalikan lah normalnya demikian, termasuk fasilitas umum ya. Jadi masjid kami juga sudah mulai mengidentifikasi simbol-simbol sosial masyarakat, masjid, kemudian juga sarana prasarana pendukung hunian. Jadi kami mulai bersiap untuk membuat hunian sementara. Jadi kami berpikir bahwa situasi hari ini dengan tinggal di tenda itu kondisi konteks mental kesehatan dan lain sangat buruk, sehingga Dompet Duafa sudah mulai berpikir tentang hunian yang lebih layak untuk para penyintas begitu, sifatnya sementara tapi kemungkinan akan ditinggali 1 tahun ke depan ya, karena pasti membangun hunian tetap butuh waktu. Kita belum tahu nih skema pemerintah. Betul. Bagaimana untuk memastikan yang satu kampung bahkan hilang itu gimana kira-kira? Pemerintah mikirnya yang besar-besar. Betul. Nah, kita masyarakat sipil mikirnya yang kecil sampai ke urusan tadi bengkelnya tutup, harus punya pekerjaan dan lain sebagainya. Betul. Ini nggak mungkin kalau pemerintah semua yang harus menyelesaikan. Harus ada kekuatan besar dari masyarakat, dan memang sudah terbukti bahwa bangsa kita ini para dermawan ya banyak. Ini nomor 1 ini. Kemarin di media sosial salah satu influencer
siapa itu ya? Ferry Irawadi ya, itu Ferry Irwandi ya. Irwandi ya. Ferry Irwandi mengumpulkan bro 10 miliar. 10 miliar. Terus kemudian ada banyak komunitas tadi Betul. Boim juga cerita katanya apa komunitas anak Jaksel itu Iya. sampai berapa ratus juta itu. Betul, Timuran Jaksel. Timuran Jaksel seperti itu. Terus kemudian ada apa lagi ya? Yang suka ngeledekin orang-orang itu tuh siapa? ini. Timothy ya. Timothy Ronald ya. Ya, saya bilang ngeledekin orang. Apa yang Bitcoin gitu ya. Betul. Trader terkumpul sampai miliaran Betul. seperti itu. Dan banyak sekali nih masyarakat Indonesia yang memang punya kepedulian, tapi ada tapinya. Harus disesuaikan dengan aturan pemerintah juga seperti kata Menteri Sosial. Iya. Bahkan kita tidak menutup mata ya, bencana ini juga dalam tanda kutip maaf jangan dijadikan sebagai komoditas itu loh untuk apa namanya menghimpun sesuatu yang memang bukan tempatnya. Mas Udi gimana nih bisa memberikan penjelasan nih? Ya memang tadi di awal saya sempat mention bahwa harus kepedulian itu sedemikian besar, maka sebenarnya catatan pentingnya harusnya memang pemerintah itu sifatnya fasilitatif ya. Jadi ibaratnya itu kalau orang itu punya niat baik, itu jangan dilarang dulu. Tapi kalau bisa difasilitasi dulu agar kebaikannya itu sesuai koridor hukum begitu ya. Maka apa yang dilakukan oleh Dompet Duafa, kami juga mengedukasi komunitas-komunitas dan mengajak mereka, ayo kita galang donasi, tapi kemudian dalam proses pengumpulannya itu difasilitasi oleh entitas-entitas yang punya legalitas. Dan nanti komunitas itu bisa terlibat juga dalam proses penyalurannya di lapangan, gitu ya. Termasuk upaya untuk memberikan laporan kepada publik. Karena masyarakat itu menghimpun dana publik, maka punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum untuk juga melaporkan kepada publik. Dan tren hari ini memang trust publik itu banyak bermuara pada personal. Ya, tadi Kang Yofri mention tentang Ferry Irwandi, kemudian juga banyak influencer lain ya, yang taruhlah misalnya akun yang pastinya subscribe-nya dan follower-nya jutaan ya. Kalau yang follower-nya jangan 100 200 itu berat sekali. Betul. Makanya kami mendorong nih, kami mengajak banyak pihak, ayo kita fasilitasi kebaikan masyarakat ini. Tapi kalau bisa kita tetap dalam ruang ini ya, aturan gitu. Tanpa kemudian membatasi niat baik masyarakat, kita fasilitasi itu dan mereka bisa terlibat secara langsung juga dalam proses penyalurannya. Jadi ibaratnya itu trust itu tetap dijaga gitu ya. Jadi kan Irwandi juga ternyata mengawal langsung gitu ya ke Aceh, ke daerah Sumatera Utara dan seterusnya. Termasuk juga beberapa selebgram influencer ya. Tokoh-tokoh publik. Ya, kemarin gitu tuh saya Sandra Dewi ya, Dewi Sandra. Dewi Sandra yang bule-bule itu masak 1 ton rendang itu di kampus IPB itu di Cikarawang itu. Dikirim ke sana berarti. Kirim ke sana sama itu. Dan luar biasa gitu kan, saya nggak kebayang itu masak 1 ton setengah hari aja baru 400 kg berarti nggak berhenti ini masak ini. Nah ini juga menarik nih Kang Yofri soal rendang dan lain-lain. Kami memang mendorong agar distribusi bahan pangan itu kalau bisa ya. Kalau bisa ya. Itu yang ready to eat atau siap makan. Nah, rendang adalah salah satu pilihan makanan yang itu sesuai secara kultur juga ini diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian dia bisa langsung dimakan gitu ya. Karena kan situasi di lapangan itu kita harus memahami tidak dalam situasi yang normal. Keterbatasan sumber daya, keterbatasan air, keterbatasan masa kayak Gordon Ramsay nggak bisa lah. Yang penting ada panci, ada api gitu ya. Betul. Ya oke. Dan tidak hanya itu saja, sebenarnya pakaian juga menjadi catatan. Terus kemudian obat-obatan dan anak-anak bayi dan balita ini juga penting. Tadi Pampers. Ini momentum lah untuk produsen-produsen Pampers ramah lingkungan ini untuk bekerja dan berpartisipasi dalam membantu saudara-saudara kita di Sumatera. Kita akan lanjutkan obrolan kita setelah jeda berikut ini, setelah yang berikut ini. Ya, kita lanjutkan obrolan kita untuk edisi Rabu 17 Desember 2025 bersama Mas Udi Tri Kurniawan dari Ketua Indonesia Siap Siaga Dompet Duafa. Dan tadi kita sempat berbincang juga nih pas waktu lagu Arlo gitu. Ini mengenai bagaimana
penjangkauan-penjangkauan yang dilakukan, dan ternyata ada pendekatan-pendekatan yang menjadi aturan melekat terutama terhadap bayi, balita, difabel dan kelompok-kelompok rentan lainnya, karena ada di sana jumlahnya cukup banyak. Betul. Dan bantuan seperti Pampers, kemudian susu formula banyak ya Mas ya. Di dompet duafa diakomodir dari para filantropi gitu untuk dikirim ke sana. Ternyata jangan sampai bantuan itu sia-sia pada akhirnya, karena ada aturan-aturan yang melekat terkait dengan penanganan untuk balita. Nah, Mas bisa di-spill nih Mas. Apa saja sih yang menjadi catatan dalam pendistribusian bantuan ke sana itu Mas? Ya, baik. Ini Kang Yofri, jadi ada memang beberapa angle yang banyak luput oleh publik ya, terutama untuk kelompok rentan. Ini kalau misalkan kita baca data yang dilansir Detik misalkan, ada 104.000 bayi terdampak hanya dari Aceh saja. 104.000. Itu di satu provinsi? Di satu provinsi. Kita belum menghitung di Sumut, di Sumatera Barat ya. Kalau misalkan dihitung sama, berarti kan ada lebih dari 300.000 balita. Nah, di konteks penanganan balita ini memang ada aturan-aturan yang hari ini harus dipatuhi, terutama untuk yang bayi di mana dia membutuhkan asupan ASI atau susu ya. Jadi memang ada undang-undang dan juga turunannya ada peraturan pemerintah yang mengatur bahwa pemberian susu formula termasuk terhadap kelompok penyintas bayi itu tidak bisa dilakukan secara apa ibaratnya itu langsung atau gampang saja gitu. Itu nggak boleh. Langsung berubah lah dari ASI ke susu formula itu gitu. nggak boleh. Betul. Karenanya kemudian Dompet Duafa juga men-setup pos gizi yang itu menyediakan asupan bagi kelompok rentan, termasuk di situ ada bayi dan lansia. Jadi kami menyiapkan makanan pendamping ASI ya, MPASI, termasuk juga bagaimana memastikan ibu menyusui juga mendapatkan asupan yang cukup. Karena dari situlah kemudian produksi ASI kembali normal ya. Tentu dengan upaya juga pemulihan di konteks psikis dan mental. Nah, upaya-upaya ini menjadi satu hal yang sangat penting di luar dukungan dalam bentuk lain, misalkan kebutuhan Pampers dan lain-lain ya. Nah, selain bayi dan lansia, ada satu kelompok juga yang harus menjadi perhatian dari publik adalah terutama untuk pelaku-pelaku pekerja sosial yang ada di lapangan, itu adalah kelompok difabel. Jadi kita memahami bahwa saudara-saudara kita dari kelompok difabel ini membutuhkan dukungan-dukungan tertentu dalam kehidupan mereka, dan dalam situasi bencana yang serba tidak normal itu tentu kondisi semakin berat bagi saudara kita. Kita yang normal saja itu kan berat ya, nggak mudah begitu, apalagi teman-teman yang hari ini punya keterbatasan fisik. Nah, itu juga jadi concern. Makanya kami juga mengajak kepada publik untuk bagaimana terutama pelaku-pelaku yang selama ini concern pada isu kelompok rentan ya. Kalau masuk lingkungan juga kan di sana, karena kan sampah numpuk, terus orang buang air besar gitu kan. Betul. Ketersediaan MCK hari ini juga terbatas. Air bersih, Kang air bersih. Isu air bersih hari ini menjadi persoalan yang sangat penting. Makanya kemarin ketika PMI mengirimkan puluhan truk ya dari Jakarta dideploy ke sana, termasuk juga satu alat penyaring air bersih. Nah, itu sesuatu yang sangat baik, termasuk dari BRIN. Kami dapat kabar juga BRIN mengirimkan satu alat untuk penyaring air bersih di sana. Dan hari ini Dompet Duafa juga secara serius menjadikan sebagai salah satu program yang menjawab kebutuhan ini ya, paling mendasar ya. Jadi kami sediakan truk tangki, ada puluhan truk tangki juga. Kami sewa dari sekitar Sumatera bagian utara ya. Kita kirim ke Aceh, kemudian juga di bagian Sumatera Utara sendiri. Nah, termasuk juga upaya untuk mulai mengidentifikasi, memungkinkan untuk pengeboran sumur di wilayah-wilayah terdampak. Karena kebutuhan air bersih hari ini sudah menjadi satu hal yang sangat kritis lah ya. Proses-proses pembersihan rumah, tempat ibadah dan lain-lain juga membutuhkan air cukup banyak, selain juga untuk kebutuhan pangan ya, memasak, kemudian urusan MCK ya, toilet dan lain-lain. Oke. Sampah, terus kemudian juga nanti baru kita tahap berikutnya ya, pemulihan sosial dan ekonomi. Betul. Terus
Mas, nah ini Mas, banyak anak-anak aktivis mahasiswa nih, Ya. ini banyak yang DM ke saya gitu, mereka mau melakukan aksi untuk menggalang dana. Ya. Boleh minta tutorialnya Mas supaya Ya. supaya mendapatkan kepercayaan publik dan Ya. yang mereka dapatkan bisa disalurkan dengan baik gitu sampai ke penerimanya. Ya, baik. Jadi ini satu hal yang sangat baik ya, beragam komunitas termasuk teman-teman mahasiswa, apalagi yang punya ikatan kedaerahan, misalkan asalnya dari Betul. daerah Sumatera begitu ya, menggalang donasi. Pertama bahwa donasi itu akan lebih baik jika kolaborasi dengan entitas-entitas yang punya semacam izin ya. Jadi collab saja. Jadi insya Allah tidak akan dipotong gitu sesuai dengan kesepakatan gitu. 100% itu bisa terdistribusi ke kelompok penyintas ya. Itu yang pertama, jadi collab. Dan kolaborasi itu juga memungkinkan untuk brandingnya menguat ya. Kenapa? Karena banyak juga entitas-entitas yang berizin itu secara brand sudah cukup bagus ya. Maksudnya publik itu sudah cukup mengenal. Begitu kemudian komunitas itu kolaborasi dengan DD misalkan, salah satunya, maka itu akan menguatkan juga brand dari komunitas tersebut. Lalu yang kedua tentu juga memperluas jangkauan. Kenapa? Karena lembaga-lembaga yang nanti diajak kolaborasi juga punya ibaratnya itu masyarakat yang sudah mengenal begitu, jadi jangkauannya lebih luas. Nah, kemudian yang ketiga, jika memungkinkan ya, tidak menggunakan rekening personal. Nah, kita nggak ngerti tuh apa yang terjadi ketika menggunakan rekening personal. Iya. Nah, Jika menggunakan gitu betul ya. Jika rame-rame. menggunakan rekening personal itu nanti sisi transparansi dan akuntabilitasnya, gitu ya. Karena kan penggalangan dana publik juga harus di review ya. Kalau kata Pak Mensos kan ada proses audit macam-macam kan. Ya, kalau dana dari masyarakat itu gimana ngauditnya? Betul. Nah, kalau menggunakan rekening personal, apalagi nanti bercampur dengan uang pribadi, kan jadi repot begitu. Nah, agar kemudian kerepotan itu fokus pada upaya membantu saudara kita di daerah Sumatera, maka aspek administrasi ini kalau bisa jangan repot gitu. Nah, bagaimana agar tidak repot? Menggunakan rekening yang sifatnya lembaga atau komunitas. Itu akan jauh lebih mudah untuk treasury, proses penelusuran dan lain-lain. Nah, tentu yang keempat adalah jangan hanya menghimpun, jangan hanya mengajak orang berdonasi lewat komunitas, tetapi juga begitu proses penyalurannya telah dilakukan, jangan lupa untuk melaporkan kepada publik bahwa kemudian sudah terhimpun sekian, disalurkan bersama lembaga X, misalkan Dompet Duafa begitu. Begitu nanti proses penyaluran sudah dilakukan, kalau bisa ya harus ada dokumentasi ya. Karena nggak mungkin hanya kita bercerita bahwa kami sudah menyalurkan dan seterusnya, sementara tidak ada evidence ya, atau bukti bahwa bantuan itu sudah terdistribusi di sana. Karena itu penting proses dokumentasi. Nah, dokumentasi itulah yang kemudian menjadi salah satu komponen di dalam laporan. Di dalam laporan tentu tidak hanya bicara tentang dokumentasi. Kalau ada penerima manfaat by name by address, tentu jauh lebih baik begitu ya. Tapi di lapangan kan kadang tidak memungkinkan itu ya. Pendataan yang sangat detail begitu. Ya. Nggak apa-apa, setidaknya kita tahu titik mana, di lokasi mana bantuan itu terdistribusi, dan itu bisa disampaikan ke publik. Nah, ini bagian dari upaya juga untuk menjaga trust publik gitu ya. Jadi inisiasi kebaikan yang dilakukan oleh komunitas tadi itu dikelola secara baik, sehingga kemudian trust publik terhadap gagasan-gagasan kebaikan juga senantiasa terawat. Jangan sampai nanti tadi sebelum sesi diskusi kan ya, yang rame mention kan Agus sedih banget itu loh. Ya kan, dapat 1 miliar, betul, tapi uangnya digunakan untuk yang hal lain, yang kira-kira itu pengobatan lah gitu. Betul, berlawanan dengan sisi etika moral. Nah, itu kan jadi nggak menarik ya. Jadi publik dalam tanda kutip merasa dibohongi. Betul. Gitu. Nah, ini kan masyarakat nggak semuanya punya dalam tanda kutip uang gitu untuk mereka donasikan. Mereka juga punya sebenarnya mereka ingin membantu.
yang mereka punya cuma tenaga gitu Iya. dan doa. Iya. Nah, bagaimana di teman-teman DD ini Iya. bisa memberikan kesempatan buat mereka yang Iya. yang ingin memberikan tenaganya, Iya. ilmunya. Iya. Karena kan saya pernah ketemu juga dengan yang mantan perawat itu loh, yang Oh, di iya, DM, betul. DMC itu kan, yang dia Betul. selalu datang itu Betul. untuk membantu. Nah, apa ruang-ruangnya Iya. dibuka atau tidak gitu. Baik, Gimana jadi- kalau mau ikutan gitu? Betul Kang Yofri. Jadi memang kebutuhan Dompet Duafa dalam upaya untuk merespon secara optimal bagi korban bencana di Sumatera itu bukan hanya soal dana ya, tapi juga orang-orang yang punya kompetensi tertentu. Tadi misalkan nih teman-teman Mapala, taruhlah misalkan Iya. teman-teman Mapala ini kan punya kompetensi di misalkan vertical rescue atau inilah ya, penanganan dalam situasi yang sulit gitu. Itu kami sangat terbuka untuk teman-teman bergabung menjadi bagian dari tim di lapangan. Lalu yang kedua teman-teman kesehatan, tenaga kesehatan. Nah kemarin juga Kang Yofri kami dikontak salah satu ini ya public figure di sektor tenaga kesehatan, Dokter Gia. Dokter Gia sempat juga berdiskusi untuk apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk saudara kita di Sumatera. Beliau karena punya background tenaga medis ya, dokter, satu kompetensi yang hari ini sangat-sangat dibutuhkan di lapangan. Jadi barangkali Bapak Ibu sekalian, para pendengar RRI yang punya background tenaga medis, kami juga sangat terbuka untuk menjadi bagian dari relawannya Dompet Duafa. Dan juga di aspek yang lain ya, karena Komedian juga ada di sana. Oh. Komeng. betul. Dia anggota DPD. Ya, jadi memang untuk menghibur ya. Pendongeng misalkan Iya, ya, iya. Kang Yofri. Jadi Dompet Duafa kan punya program sekolah ceria, di mana kita mengumpulkan anak-anak meskipun belum sekolah secara formal, mereka bisa bermain lah ya, ditemani oleh para pendongeng. Nah itu juga salah satu contoh bagaimana kompetensi spesifik itu bisa menjadi bagian dari kerja-kerja kemanusiaannya di Dompet Duafa gitu. Jadi bukan hanya tentang dana tadi gitu ya. Kayak misalkan teman-teman jurnalis bahkan ya, itu bisa datang ke sana untuk apa? Untuk mensuplai kepada publik realitas nih. Betul. Ya supaya tidak hoak gitu. Nah, betul. Karena kan versi pemerintah juga kan harus dilengkapi gitu ya, Betul. dengan versi kenyataan di lapangan seperti itu. Betul. Ya kan meskipun cuma 3 provinsi dari 38 provinsi se-Indonesia, tapi engagementnya luar biasa. Iya. Bahkan ada yang mau menyumbang dari luar negeri. Iya. Apa tuh ya, harus izin dulu atau kena masuk biaya impor, saya tidak mengerti ya birokrasinya ke sana. Saya pikir ini Dompet Duafa bisa tuh intervensi atau memberikan solusi untuk teman-teman kita TKI sekarang sebutnya PMI ya, pekerja migran Indonesia. Betul. Itu kita banyak loh di sana. Betul sekali. Luar biasa loh itu, pahlawan devisa itu. Iya. Ya, ingin memberikan bantuannya ini. Betul. Mana? Nah, kami hari ini juga sudah banyak mendapatkan dukungan dana dari pekerja migran, ya. Karena Dompet Duafa juga punya cabang di 4 negara di luar, Hong Kong, Australia, Jepang, kemudian Amerika. Maka komunitas ini ya, diaspora ya, komunitas diaspora itu juga punya semangat berbagi yang sangat luar biasa bagi daerah asalnya di Indonesia. Nah, mereka menyalurkan dananya melalui Dompet Duafa. Dalam beberapa konteks itu mereka bahkan bisa request wilayah tertentu, itu juga nggak ada masalah. Misalkan bisa nggak ini donasi kami sekian ratus juta itu didistribusikan di wilayah Sumatera Barat atau di, Sumut atau di kabupaten Aceh atau kecamatan mana, betul. itu ya, Itu juga kami terbuka. Ya intinya sebenarnya kan bagaimana agar semua orang-orang yang punya niat baik ini tetap terfasilitasi tadi ya. Jadi tidak kita stop karena konteks aturan hukum positif, tapi bagaimana agar kemudian para pihak ini berpikir bagaimana agar tadi termasuk bantuan dari luar negeri tidak sampai sulit, Timor gitu Leste ya. loh, segitu negara yang maaf ya, lu pisah dari kita gitu Iya. kan. Juga ada yang punya semangat untuk membantu gitu. Betul. Luar Bahkan biasa. negara yang kondisi ekonominya jauh di bawah Indonesia gitu ya. Iya. Terus udah gitu pecah lagi dari Indonesia. Betul. Jadi, nah ini
satu hal yang menarik ya Kang Yofri ya, dan barangkali ini juga jadi evaluasi bagi kita semua, termasuk bagi pemerintah terutama, ketika hari ini ada gerakan secara organik, bukan gerakan, mungkin ini panggilan Apa gitu ya? ya, dalam bentuk pengibaran bendera putih di Aceh. Itu kan ekspresi Iya, iya, menyerah, iya. ekspresi menyerah masyarakat. Kami sudah bingung gitu. Hmm. Di beberapa titik di wilayah Aceh, masyarakat mengibarkan bendera putih. Menurut saya ini berarti kan jadi semacam pemantik bagi seluruh pihak, terutama pemerintah, untuk bekerja lebih keras lagi. Termasuk bagi Dede, untuk berupaya sekeras mungkin menjawab kebutuhan yang hari ini dirasakan oleh teman-teman di Karena memang jaringan Sumatera. listrik belum semuanya Betul. tersalurkan. Kalau Betul. listrik nggak ada, biasanya BTS juga nggak nyala ya. Betul. Sinyal internet juga. Ini Betul. juga tadinya kita juga ingin berbagi nih ya kawan-kawan nih, bersama dengan relawan-relawan di sana melalui video call atau kirim voice note. Ternyata nggak ada sinyal. Iya, betul sekali. Iya, karena BTS-nya mati ya nggak ada sinyal. Iya. Satu-satunya yang masih bisa diandalkan mungkin radio transistor yang pakai itu pun jaraknya cukup pendek Iya. dan kita tidak punya perangkatnya sekarang. Betul. Itu pun kalau listrik Ada. Iya, kalau listriknya nggak ada gimana ya? Ini juga menjadi catatan bahwa merekam peristiwa bencana yang besar itu nggak cukup dari satu atau dua media saja Iya. sebenarnya kan. Ya, Betul. cukup magnitudenya cukup harus gimana lah itu. Kita berharap juga semoga segera selesai, Iya. terus pemulihan juga dilakukan. Ini untuk terakhir penutup, Iya. masih ada yang mungkin disampaikan untuk Iya. pendengar kami semuanya. baik, sahabat RRI sekalian. Jadi ini sebagai gambaran saja ya, bahwa luasan area terdampak untuk bencana Sumatera ini hampir setara luasan Pulau Jawa. Ini Walaupun untuk ya. betul, titiknya itu nyebar ke banyak titik. Dan ketika kami ngobrol dengan teman-teman di BRIN, penyebab dari munculnya banjir bandang dengan material sedemikian banyak tadi itu lumpur dan kayu itu disebabkan oleh titik longsor yang jumlahnya itu ratusan. Bahkan untuk wilayah Aceh itu titiknya kecil-kecil tapi banyak sekali. Nah, karenanya proses pemulihan ini tentu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang dengan sumber daya juga akan sangat besar. Dompet Duafa mengajak seluruh pihak, terutama masyarakat, untuk bergotong royong membantu saudara-saudara kita di Sumatera bisa melalui Dompet Duafa dengan segala bentuk kontribusi. Jadi beragam kontribusi bisa diberikan kepada saudara kita di Sumatera, baik itu dana, kemudian kompetensi, keterlibatan langsung, termasuk juga upaya untuk penyediaan teknologi-teknologi tepat guna untuk pemenuhan kebutuhan dasar di sana. Jadi kalau ada inovasi teknologi yang berkaitan dengan penyediaan air bersih, ada inovasi teknologi berkaitan dengan upaya pemulihan atau setup MCK yang cepat dengan resources yang sederhana. Nah, itu menurut saya satu hal yang sangat dibutuhkan hari ini. Jadi sekali lagi, ini adalah momentum untuk seluruh komponen anak bangsa bergotong royong bersama-sama menunjukkan kepedulian, dan tentu juga kami mendorong pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi bagaimana agar kebutuhan dasar, kebutuhan pokok dari masyarakat penyintas atau korban dari bencana Sumatera itu betul-betul sudah terpenuhi di semua wilayah ya, termasuk yang area-area yang selama ini masih terisolir, kendaraan roda 4 masih belum bisa masuk. Kita bisa melihat dari video-video di mana bantuan harus digendong, berjalan kaki lebih dari 5 km melewati daerah-daerah yang longsor dan seterusnya. Nah, ini tentu butuh kontribusi dari banyak pihak. Oke. Dan terima kasih Mas Yudi untuk informasinya, dan ini sudah sangat jelas bahwa bencana ini bukan semata hujan ekstrim. Jadi ini adalah pemutusan relasi manusia dengan alam, dan relasi itu diputus oleh sistem ekonomi dan kebijakan, bukan oleh masyarakat adat. Jadi cukup kita pahami bahwa apa yang terjadi saat ini harus menjadi pelajaran ke depannya supaya kita lebih bisa menjaga alam, karena kita jaga alam, alam jaga kita. Mas Yudi, terima kasih ya sudah hadir di sini, dan semoga apa yang kita sampaikan ini dicatat amal kebaikannya sama Allah, dan masyarakat tergerak untuk sama-sama membantu saudara-saudara kita sesama manusia yang tertimpa musibah.
Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yofri Haryadi, mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Lanjutnya.